Museum Gedung Sate adalah sebuah museum yang berada di Jalan Diponegoro nomor 22 Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Museum ini dibangun khusus untuk menjelaskan tentang sejarah Gedung Sate, informasi lain yang disampaikan tentang Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Konsep pemberian informasi pada museum ini menggunakan teknologi media interaktif. Peresmian museum diadakan pada tanggal 8 Desember 2017 oleh Gubernur Jawa Barat saat itu, yaitu Ahmad Heriawan. Lokasi museum berada di bagian timur Gedung Sate. Enaknya masuk dari belakang Gedung Sate atau pas pertigaan ke Jalan Banda. Kalau bingung bisa tanya ke petugas security yang ada di Gedung Sate tersebut. Untuk pakaian, tidak ada aturan khusus. Boleh memakai pakaian apa saja. Waktu kunjungannya sama seperti museum pada umumnya, dari hari Selasa dan Minggu, termasuk tanggal merah. Dan khusus untuk hari Senin, tutup. Tidak menerima kunjungan. Kalian hanya bisa bermain di area Gedung Satenya saja deh kalau datang di hari Senin. Area sekitar Gedung Sate juga bisa menjadi tempat bersantai kok. Walaupun itu area perkantoran pemerintahan, tetapi sepertinya untuk sekedar bersantai di taman-taman area belakang yang tidak jauh dari museum, boleh-boleh saja sih kayaknya, asalkan tidak mengganggu aktivitas perkantoran di Gedung Sate tersebut. Area sekitar Gedung Sate sangat asri karena banyak pepohonan dan ditambah dengan suhu kota Bandung terbilang dingin dan siangnya cenderung sejuk walaupun terik matahari. Kalau untuk bersantai dan bengong masih bisa lah, karena banyak spot untuk bersantai, tetapi ingat, harus mementingkan aturan dan moral. Mari kita masuk ke museum. Museum ini benar-benar berada di Gedung Satenya. Jadi kita benar-benar masuk ke Gedung Sate. Tarif masuk ke Museum Gedung Sate sebesar Rp5.000 saja untuk umum dan dewasa. Sedangkan pelajar dan anak-anak serta warga negara asing, saya kurang tahu karena tidak sempat tanya ke petugas tiketing saat itu. Setelah bayar, kita diberikan gelang kertas sebagai tanda kita sudah bayar biaya masuk ke museum. Ya, samalah seperti kebanyakan museum lainnya. Saat masuk, langsung disuguhkan oleh ruang interior informasi berupa timeline awal mula Gedung Sate hingga saat ini. Dari timeline tersebut, terlihat evolusi dari Gedung Sate dari sebelum dibangun hingga menjadi seperti yang kita kenal sekarang ini. Berikut slide penjelasannya, kalian bisa pause jika ingin membacanya. Di interior timeline Gedung Sate tersebut, juga ada monitor kecil yang memberikan beberapa visual atau video bersejarah tentang Gedung Sate atau Bandung pada umumnya. Seperti pembangunan Institut Teknologi Bandung atau dikenal dengan ITB sekarang, dan pembangunan lapangan terbang Andir, Kota Bandung sebagai kota taman,
Masuknya kereta api ke kota Bandung, pembangunan jalan raya pos, dan komplek pendopo di Bandung, pemindahan ibu kota ke residen, dan pembangunan sekolah guru di Bandung, serta visual pembangunan gedung sate. Ada beberapa entertainment visual yang tidak menyala dan harus diperbaiki secepatnya. Ada informasi tentang peletakan gedung sate, dan kota Bandung sebelum adanya gedung sate. Dari informasi ini, ada beberapa foto zaman dulu yang menggambarkan kota Bandung dan informasi topografi kota Bandung. Ada juga etalase yang berisi buku tentang Herman William Daendels dan Pulau Jawa. Ada beberapa dokumentasi tentang desain gedung sate dan evolusi pembangunan gedung sate dari yang masih pondasi, konstruksi rangka, dan sudah terbentuk bangunan seperti sekarang ini. Tidak lama setelah itu, pengunjung dihimbau oleh petugas museum untuk memasuki mini theater atau bioskop kecil untuk menonton film pendek yang sudah disediakan oleh pihak gedung sate. Saya tidak tahu jadwal mini theater dari Museum Gedung Sate itu di jam-jam berapa aja. Karena kebetulan waktu itu saya datang dan dihimbau untuk masuk ke gedung theater di gedung sate tersebut. Nah, banyak informasi yang diberikan oleh film tersebut. Karena audionya kurang jelas, maka saya buatkan terjemahan di bawah video. Selamat menyaksikan. Arsitektur multikultur antara arsitektur timur dan barat yang harmonis. Satu abad menjadi saksi sejarah cerita tentang perjuangan bangsa Indonesia. Disebut Gedung Sate. Pembangunannya merupakan bukti konkret tentang wacana pemindahan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Pemindahan tersebut melahirkan konsep berdirinya Balai Agung yang terdiri dari serangkaian gedung megah instansi pemerintahan Hindia Belanda. Kompleks ini bernama Gouvernementsbedrijven. Gedung Sate adalah gedung pertama yang dibangun dalam kompleks tersebut. Tahun 1924, Gedung Sate rampung dikerjakan. Dari segi arsitektur, Gedung Sate mendapatkan pengakuan sebagai mahakarya karena berhasil memadukan berbagai elemen nilai arsitek kebudayaan timur dan barat dengan serasi.
diresmikan pada tahun 1930, gedung sate difungsikan sebagai kantor pusat Departemen van Verkeer en Waterstaat dan Sentrale Bibliotheek. Departemen van Verkeer en Waterstaat merupakan jawatan pemerintah Hindia Belanda yang berfungsi untuk mengelola sumber daya air dan manajemen lalu lintas kala itu. Sentrale Bibliotheek merupakan perpustakaan dengan koleksi gabungan dari 7 jawatan pemerintahan Hindia Belanda. Penggabungan ini menjadikannya sebagai perpustakaan terbesar di Asia Tenggara. Waktu berlalu hingga terjadinya Perang Dunia Kedua. Jerman di bawah kepemimpinan Hitler menguasai Polandia pada 1 September 1939. Peristiwa ini menimbulkan efek domino ke seluruh dunia, termasuk kota Bandung. Jepang yang beraliansi dengan Jerman mengamankan wilayah Indo-Pasifik dari cengkraman aliansi musuhnya. Pada tahun 1942, Belanda menyerah atas gempuran Jepang dalam Perang Pasifik. Jepang menguasai kota Bandung dan menjadikan gedung sate sebagai pusat pemerintahan Jawa Madura. Sedangkan jawatan Departemen van Verkeer en Waterstaat dirubah menjadi Kotubu Bonsitsu, sebuah instansi milik Jepang yang berfungsi sama. Sejak itu, istilah pekerjaan umum lazim digunakan sampai sekarang. Pada tanggal 6 sampai 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Peristiwa itu menandakan kemenangan absolut Perang Pasifik oleh Aliansi Barat. Melalui pidato radio siaran Suara Kaisar pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kejadian itu menandakan penjajahan Jepang atas Indonesia berakhir. 17 Agustus 1945, Indonesia diwakilkan oleh Soekarno memproklamirkan kemerdekaannya, yang dilanjutkan esok harinya dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan Kabinet Pertama dan Organisasi Kenegaraan. Dalam Kabinet Pertama itu, Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Abikusno Cokrosuyoso yang berkantor pusat di Bandung, Gedung Sate. Walaupun sudah memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia tidak serta-merta menikmatinya secara utuh. Pada tanggal 4 Oktober 1945, tentara sekutu yang diikuti oleh Nika dan Burka memasuki kota Bandung untuk merusak kedaulatan NKRI. Pada tanggal 3 Desember, pasukan sekutu menyerang Gedung Sate. 21 orang pemuda dari Angkatan Muda DPU berjuang habis-habisan mempertahankan Gedung Sate. Sebagian besar terluka berat dan 7 orang dinyatakan hilang. Baru pada tahun 1952, ketujuh pemuda yang hilang dan dinyatakan gugur ini dapat ditemukan kerangkanya terkubur di halaman belakang Gedung Sate. Kerangka ini kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Cikutra. Ketika Insinyur Haji Juanda menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum, tanggal 3 Desember ditetapkan untuk diperingati sebagai Hari Kebaktian Pekerjaan Umum. Setelah lama digunakan sebagai kantor Departemen Pekerjaan Umum, serta segala pencapaiannya yang masih kita nikmati hingga sekarang. Tahun 1980, Gubernur Jawa Barat Aan Kunaifi memindahkan kantor Pemprov Jabar dari Gedung Kertamukti di Jalan Braga ke Gedung Sate. Dan sejak saat itu, Gedung Sate identik dengan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2017, Gedung Sate mendapatkan status sebagai bangunan cagar budaya nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Gedung Sate, mahakarya klasik tak lekang oleh waktu.
menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa gemah ribah repeh rapi. Nah, setelah saya menonton di mini bioskop atau mini theater dari Gedung Sate tersebut, setelah itu saya melanjutkan eksplorasi Museum Gedung Sate di bagian fakta pembangunan dan unsur arsitekturnya. Di sana ada berbagai macam konstruksi dari bangunan ini seperti kerangka pondasi dan semen pondasinya, genteng atau atap yang digunakan, serta contoh konstruksinya dan beberapa dokumentasi pengerjaan pembangunan Gedung Sate. Ternyata pembangunan Gedung Sate menggunakan banyak tenaga lokal. Ada sekitar 2.000 tenaga lokal dari Kampung Sekolah, Coblong, Dago, Gandok, dan Cibarengkok. Mereka merupakan orang-orang berpengalaman membangun rumah priangan seperti Pakuan pada tahun 1864 hingga 1867. Dan mereka berpengalaman juga membangun kampus Institut Teknologi Bandung atau yang dikenal dengan ITB yang saat itu bernama Technische Hogeschool pada tahun 1918 hingga 1920. Ada juga informasi perjalanan Gedung Sate dari masa ke masa jabatan gubernur. Di bagian ini menceritakan perjalanan Gedung Sate dari tahun 1920-an. Sudah diceritakan di video mini theater sebelumnya. Tetapi ada yang menarik di sini. Ternyata Jawa Barat dulunya adalah Pasundan dan pernah meminta penggantian nama dari Jawa Barat menjadi Pasundan. Serta juga pernah meminta agar Jawa Barat menjadi negara Jawa Barat. Di dalam museum tersebut juga ada barang-barang peninggalan Gedung Sate yang asli, seperti telepon, pemadam kebakaran, ada sirine. Sirine ini tidak jelas kegunaan pastinya, tetapi ada pendapat yang mengatakan fungsi sirine ini digunakan oleh tentara Jepang untuk memperingati sesuatu karena Gedung Sate sebagai tempat komando tentara Jepang saat itu. Di sana juga terdapat peta sebaran gedung heritage Belanda. Ternyata ada 30 yang tercatat. Menarik nih untuk dikunjungi satu persatu. Menurut kalian bagaimana? Di dalam museum juga terdapat area yang menggunakan teknologi canggih seperti augmented reality. Ada juga area virtual reality, tetapi sayangnya alat ini dalam masa perbaikan, jadi tidak bisa digunakan untuk sementara waktu. Ada lorong yang dilengkapi dengan mural atau graffiti kreatif yang menceritakan tentang Gedung Sate, Bandung, dan Indonesia secara umum. Juga ada lorong terakhir dari museum sebelum pintu keluar dari museum. Lorong ini mirip dengan sebelumnya. So, ada yang ingin berkunjung ke Museum Gedung Sate? Sok atuh. Hatur nuhun.